ada di bumi. Kami ada di bumi karena Tuhan yang taruh kami di bumi. Kami adalah misi Kristus di bumi ini, supaya orang-orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kami, lewat ucapan kami. Kami menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial. Kami bangkit dalam kuasa Roh. Kami terus mendesak masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati pribadi-Mu, sehingga kami dapat memberikan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka boleh menikmati Kristus itu secara pribadi. Nama Tuhan yang mereka terima, pribadi Kristus yang mereka terima, karena Yesus bukan sekedar huruf, bukan sekedar nama, tapi Yesus adalah pribadi Tuhan Allah itu sendiri, yang menyelamatkan manusia berdosa, yang membawa orang kepada kebenaran, yang membawa orang kepada kehidupan, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena itulah kami memuji Yesus, kami menyembah Yesus, kiblat kami adalah Yesus, kami hanya fokus Yesus, karena Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nama itulah yang menolong kami, nama itulah yang membela kami, nama itulah yang memberikan jalan keluar, nama itu juga lah yang memberikan kepada kami kepastian keselamatan. Karena itu kami tidak akan pernah mau diam. Terus kami akan berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang kami jumpai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berikan kepada kami urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus serta kamu membakar kami. Hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan. Habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah memberikan kepada kami roh yang luar biasa, roh yang gagah perkasa, roh yang tak terbatas, roh yang tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun, unlimited, tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Kami akan terus bergerak di dalam roh, dipimpin oleh roh Allah, sehingga kami dapat menarik semua apa yang ada di alam roh menjadi sesuatu yang nyata di dalam roh kami. Ketika di dalam roh kami menjadi nyata, maka itu pasti terjadi, karena apa yang Allah siapkan kepada kami semua ada di alam roh. Karena itu kami mau hidup dipimpin oleh roh Allah, sehingga kami dapat menarik semua apa yang di alam roh menjadi milik kami. Karena kami bukan orang lain bagi Tuhan, kami anak kandungnya sendiri yang dilahirkan oleh rahimnya. Kami bukan diangkat, kami anak kandung, kami dilahirkan dari rahim Allah. Karena itu kami memanggil Allah kami ya Aba, ya Bapa, karena kami dilahirkan dari rahimnya, kami dilahirkan oleh rohnya, sehingga roh kami tidak lagi roh manusiawi, tapi roh kami adalah roh Kristus, roh ilahi yang diurapi roh Kristus, yang dipenuhi roh Kristus, sehingga roh kami ini tidak lagi roh manusiawi, tetapi roh Kristus yang menguasai roh kami, sehingga kami menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor, diberkati bukan menjadi pengemis, minta-minta roti di pinggir jalan, karena Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Dia. Dialah masa depan kami, Dialah harta kami, kekayaan kami, kepastian kami. Di dalam Yesus kami tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Kami pasti dipelihara, dijaga, dilindungi, karena Dia gembala agung kami yang akan terus menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Di sana kami makan sehidangan dengan Tuhan, karena Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kami semuanya. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Hak-hak kami tidak punya hak, karena kami tidak punya apa-apa. Apa yang kami mau pertahankan, orang kami tidak punya apa-apa. Apa yang jadi hak kami tidak punya hak. Kami hanya punya Yesus. Karena kami punya Yesus, kami dapat kasih karunia, kami dapat anugerah, kami dapat belas kasihan Tuhan, sehingga kami memiliki apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan miliki, kami dapat miliki, karena itu adalah anugerah, karena itu kasih karunia, karena itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karena kami lebih hebat, lebih cakap, lebih jago dari orang lain. Kami karena anaknya, Dia bertanggung jawab atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya DNA Kristus
Kami punya DNA ilahi. Kami satu DNA dengan Tuhan karena ada darah Kristus yang mengalir ke seluruh urat nadi kami, yang membuat kami dapat bangkit gagah perkasa dengan kuasa Roh Allah. Kami akan taklukkan segala tipu muslihat iblis, tipu muslihat setan, segala kuasa gelap roh jahat. Kami taklukkan dalam nama Yesus. In Jesus name, out, keluar. Kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini steril. Kami yakin segala tempat-tempat yang ada di wilayah ini dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satupun ruang sekecil apapun yang bisa dikuasai setan. Karena kami sudah rebut wilayah ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan yang memerintahkan kepada kami, injaklah tempat itu, injaklah tempat itu. Karena Joshua engkau harus sampai ke tempat itu. Kami akan rebut Kanaan, kami akan rebut Kanaan. Karena Kanaan adalah milik kami. Kanaan adalah kepunyaan kami. Kami tidak ciut, kami tidak kecut melihat orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang pemakan daging, orang-orang kanibal. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang lebih hebat daripada orang-orang kanibal. Kami bersyukur Tuhan. Kami bukan hanya punya Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup mengalahkan segala kekuatan si jahat, Tuhan yang sanggup mengalahkan kekuatan musuh, kekuatan iblis, kekuatan setan. Semua sudah dikalahkan hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah ditaklukkan. Terbukalah pintu gudang berkat, tercurahlah berkat-berkat. Apapun yang kami perlukan, butuhkan, Tuhan yang siapkan. Karena dialah harta kami, dialah kekayaan kami, dialah kepastian kami. Di dalam dialah kami terpelihara, terjaga, terlindungi. Oleh sebab itu kami tidak akan mau fokus kepada yang lain. Kami hanya fokus kepada Kristus. Hanya Yesus saja, 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 hanya Yesus saja. Kami yakin percaya semua Alkitab, semua ayat-ayat di Alkitab disempurnakan oleh satu nama, Yesus Kristus. Sempurnalah semuanya, sempurnalah semua. 31.173 ayat 66 kitab, sempurnalah semua hanya dengan satu nama, Yesus Kristus. Semua sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Kalau di dalam Yesus semuanya menjadi sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena ada Yesus. Inilah yang berbeda dengan agama-agama di muka bumi ini. Mereka kenal Allah, mereka bilang kenal Tuhan, tapi mereka tidak mau kenal Tuhan Yesus. Kami beda, kami kenal Tuhan Yesus. Dialah Allah kami, dialah Tuhan kami, dialah juru selamat kami. Inilah yang membuat beda antara kami dengan orang-orang yang beragama. Karena kami bukan sekedar beragama, kami adalah milik Yesus, kami adalah kepunyaan Yesus, kami adalah penyembah Yesus, kami adalah dutanya Yesus. Kami kemana-mana hanya karena Tuhan Yesus saja kami bisa buat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus berikan kepada kami pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Berikan pengenalan yang lebih lagi sehingga kami lebih mengenal Yesus, lebih mengenal Tuhan. Dan semua hidup kami biar betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin menghalangi, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bentuk kami Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, minggu kemarin ada saya singgung yang namanya pemuritan atau dimuridkan ya. Jadi amanat agung itu di Matius 28 itu intinya dimuridkan ya, dimuridkan. Kalau sudah dimuridkan berarti itu diajari. Oleh siapa? Oleh Yesus ya, oleh Roh Kudus. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang sudah diurapi dia. Lewat orang-orang yang sudah diurapi dia. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Lewat orang-orang yang sudah diurapi dia. Haleluya.
Luar biasa, haleluya. Jadi kenapa nggak diin? Itu kan suara doang. Ini apa? Oh, apa di situ? Haleluya, ya. Iya, haleluya. Jadi, saudara, ketika kita sudah menjadi pelayan Tuhan, tentu kita pasti sudah melewati yang namanya pemuritan itu, harusnya begitu ya. Terus ketika kita melewati pemuritan itu, barulah kita menjadi seorang pejuang-pejuang ya. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Haleluya. Agak cepat-cepat aja ya, bacakan tolong. Haleluya. Dah. Haleluya. Apa ayatnya? 3, 2, 1. Nyatakanlah firman siap sedia baik atau tidak baik. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya. Terus Alkitab katakan seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memikirkan soal-soal apa yang dia harus pakai, apa yang harus dia makan, ya, apa yang harus dia perlukan secara pribadi. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang, dia hanya memikirkan bagaimana menyenangkan hati komandannya, bagaimana dia bisa membawa orang, ya, kepada Tuhan Yesus. Itulah seorang pejuang, ya, seorang pejuang. Jadi seorang pejuang ini harus punya kualitas hidup yang di atas rata-rata, ya. Kita sudah pelayan-pelayan Tuhan, harusnya kualitas hidup kita di atas rata-rata jemaat. Jadi tidak boleh sama dengan jemaat. Kita harus di atas rata-rata jemaat kualitas hidup, karena kualitas itu pasti menentukan, ya, seseorang itu bernilai, ya. Jadi kualitas itu menentukan nilai. Kalau kita beli barang itu, ya, kualitas itu pasti menentukan nilai. Nilai harganya pasti lebih mahal kalau barang itu berkualitas. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus punya hidup yang berkualitas, ya. Jadi nilai kita itu harus berbeda dari rata-rata kebanyakan orang, khususnya jemaat, ya. Kita harus berbeda. Kalau kita sama dengan jemaat-jemaat yang biasa, bagaimana kita bisa melayani mereka, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemberita Injil, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu garam dunia dan terang dunia. Jadi kualitas hidup itu yang menentukan nilai seseorang, ya. Jadi yang Tuhan lihat itu sebenarnya bukan apa yang kita peroleh, tapi yang Dia lihat adalah bagaimana proses kita bisa memperoleh itu. Itu yang membuktikan orang itu bernilai. Contoh, siapapun bisa aja jadi kaya misalnya, ya. Kalau dia jadi bandar narkoba, mungkin bisa jadi kaya. Kalau dia korupsi, dia jadi kaya, ya. Jadi bukan kaya itu yang dilihat, tapi proses untuk mencapai itu yang menjadi nilai di pandangan Tuhan. Jadi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita berarti siap dibentuk Tuhan menjadi manusia yang berkualitas. Sekali waktu Yeremia protes sama Tuhan. Kok gini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kau pergi ke tukang priuk itu. Ya, Yeremia lihat tukang priuk lagi membanting-banting tanah liat, dibanting-banting. Terus dilihat sama tukang priuk itu masih ada pasir-pasir, batu-batu kecil dibuang, dibanting lagi, dibuang. Karena kalau batu-batu kecil masih ada di tanah itu, ya, maka ketika dia dibakar untuk jadi priuk, itu bisa retak, ya, bisa retak. Jadi harus betul-betul itu murni tanah liat, ya, tidak boleh ada pasir-pasir yang bukan tanah liat, tidak boleh ada batu-batu kecil di sana. Jadi ketika Yeremia melihat bagaimana tukang priuk itu membuat priuk, disitulah dia sadar. Dan disitulah Tuhan bicara dalam rohnya.
Kalau tukang priuk aja bisa berbuat suka-sukanya dengan tanah itu yang akan dijadikan priuk, apalagi aku. Aku mau jadikan kau seorang hamba Tuhan yang berkualitas. Amin. Itu yang Tuhan maksudkan kepada Yeremia. Sehingga Yeremia menyadari, Yeremia tidak lagi protes sama Tuhan, tidak lagi berontak sama Tuhan, dia taat sama Tuhan. Sekalipun apa yang dia lakukan sepertinya kurang berhasil dibandingkan para nabi pada waktu itu. Padahal Yeremia termasuk salah satu nabi besar. Dari antara sekian nabi-nabi besar, dialah salah satu nabi besar. Ya, ada nabi-nabi kecil seperti Hosea dan sebagainya. Tapi dialah nabi besar. Ya, jadi saudara, tapi dia tidak memperoleh keberhasilan seperti rekan-rekannya yang lain. Dia protes. Tapi Tuhan katakan, kau pergi ke tukang priuk. Jadi yang Tuhan lihat bukan kesuksesan, yang Tuhan lihat nilai hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang Tuhan lihat nilai hidup kita. Hidup kita ini bernilai enggak? Saudara, hidup ini bernilai enggak? Ya, itu sebabnya saudara, ketika Tuhan memproses kita, itu tujuannya supaya kita menjadi manusia yang berkualitas. Kualitas itu nanti menentukan nilai kita. Ya, kalau kita punya nilai, maka harga kita mahal. Makanya yang sudah punya nilai mahal, Alkitab bilang dia menjadi perabotan-perabotan yang berharga di rumah Allah. Ya, jadi perabotan-perabotan yang berharga. Dengan kata lain, perabotan-perabotan yang tidak berharga biasanya ditaruh di tempat sembarangan. Tapi perabotan yang berharga itu biasanya kita rawat baik-baik, takut pecah dibuat anak-anak. Ya, ketika hidup kita bernilai, kita menjadi perabotan yang berharga di rumah Tuhan, dan betul-betul kita ditempatkan Tuhan di tempat yang paling terbaik. Haleluya. Haleluya. Itu yang Alkitab katakan, kalau kau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan taat melakukannya, maka engkau akan kuangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya proses terus berjalan dan nilai terus makin naik, ya, hidup kita makin naik, hidup kita makin naik, hidup kita makin naik. Haleluya. Haleluya. Untuk kita bisa menikmati kenyamanan, tetap enjoy dalam proses, ada satu yang kita harus lakukan. Kita harus sungguh-sungguh berpikir yang ilahi. Kita sungguh-sungguh berpikir yang sesuai firman Allah. Karena barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia akan dapat nyawanya. Apa artinya ini? Artinya kita tidak bisa mengatakan ini hakku, itu hakku, ini hakku, ini hakku, ini hakku. Ketika kita mempertahankan hak kita, justru kita kehilangan apa yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Hak itu biasanya saudara kita pertahankan ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Itu baru kita pertahankan hak itu. Ya, misalnya kita ada doa malam ini, ya. Terus ada yang menawarkan sesuatu yang memang bisa menghasilkan keuntungan untuk pribadi kita. Entah itu pamor, entah itu kehormatan, entah itu hawa nafsu, kedagingan, entah itu materi, entah itu harta dan seterusnya dan sebagainya. Ketika ada tawaran itu, kita ada di persimpangan jalan. Kita ada di persimpangan jalan. Kita bisa berkata, ini hakku Tuhan. Aku harus punya ini. Aku harus dapat ini. Aku harus begini. Aku harus begini. Ini hakku. Ketika Anda terus mempertahankan hak Anda akan kehilangan yang lebih mulia yang Tuhan sudah siapkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi Anda harus berani melepaskan hak Anda, supaya Anda mendapat nilai yang lebih tinggi daripada yang Anda pertahankan itu. Itulah seorang prajurit yang sedang berjuang. Mereka hanya terus-menerus berusaha ingin menyenangkan hati komandannya. Karena yang menaikkan pangkat Polri adalah Kapolri. Yang menaikkan pangkat tentara adalah
panglima. Jadi saudara, kalau dia bisa menyenangkan hati Kapolri, Kapolri bisa aja angkat dia naik pangkat. Begitu juga tentara bisa diangkat naik pangkat oleh komandannya kalau dia bisa menyenangkan komandannya. Komandan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita bisa menyenangkan dia, apa sulitnya bagi dia untuk mengangkat kita? Nggak ada sulitnya bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Karena itu saudara, Tuhan terus memproses kita. Dan proses itu tidak pernah berhenti. Dan proses tidak akan diulangi lagi ketika kita sudah melaluinya dengan menang. Ketika kita menghadapi sebuah ujian di kelas 3 SD dan kita naik kelas 4, itu disebabkan kita sudah melewati ujian di kelas 3 SD. Dan kita tidak mungkin lagi diturunkan dari kelas 4 ke kelas 3 SD. Itu tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin lagi mengulangi ujian kelas 3 SD. Karena kita sudah bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Berikan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Tetapi seandainya waktu kelas 3 SD kita tidak bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan baik, ya, maka kita akan mengulangi lagi di tahun yang berikutnya. Sementara teman kita sudah naik kelas 4, kita tetap kelas 3 SD. Haleluya. Itu bukan karena guru kita sentimen, itu bukan karena kepala sekolah nggak suka sama kita, bukan. Tapi karena kita tidak bisa, ya, menyelesaikan ujian itu dengan benar, dengan baik, atau dengan sukses. Sehingga kita harus di kelas 3 SD terus. Ketika kita dalam proses Tuhan, ya, kita sudah bisa melewati proses 1. Kita naik ke level yang berikutnya, kita tidak akan mengalami proses 1 lagi. Tapi apakah di level yang berikutnya tidak ada proses? Tetap ada proses. Tapi prosesnya berbeda. Haleluya. Sampai ke situ ada proses lagi ketika naik level 3, ada, level 4 ada. Karena selagi kita masih menjadi anak buah, ya, kita terus akan merindukan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu dilihat dari nilai hidup kita. Kalau nilai hidup kita benar, nilai hidup kita berkualitas, maka yang kita kerjakan walaupun itu sepele, di mata Tuhan nilainya tinggi. Haleluya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Walaupun pekerjaan itu yang kita lakukan sepertinya sepele, tapi karena hidup kita bernilai, maka yang sepele tadi itu tapi dinilai Tuhan dengan nilai yang tinggi. Tapi sebaliknya, sekalipun orang itu bisa berbuat wow yang hebat-hebat, tapi nilai hidupnya 0, maka di mata Tuhan apa yang dia buat itu tetap 0. Bahkan bukan 0, kosong. 0 sama kosong berbeda. 0 masih ada, tapi kosong, Anda paham maksud saya? Jadi 0 itu di atas kosong. Kosong itu berarti kalau kau ambil itu kertas, ya, itu kertas putih nggak ada apa-apa. Kalau 0 masih ada. Seandainya Anda menjawab ujian, diserahkan Anda ujian itu, berkas ujian tadi ke guru, dan Anda dikasih nilai 0, Anda harus bersyukur. Bagaimana kalau guru itu tidak kasih nilai sama sekali, dibalikkannya lagi? Itu membuktikan kamu sedikit pun tidak berpikir. Haleluya. Haleluya. Makanya yang pertama, untuk kita bisa bernilai hidup kita, kita tidak boleh mempertahankan hak kita. Hak untuk punya, hak untuk dihormati, hak untuk hidup senang, hak untuk hidup mewah. Hak ini saudara selalu muncul ketika diperhadapkan dengan dua pilihan. Disitulah kita di persimpangan jalan. Haleluya. Uang atau Tuhan, ya, pelayanan atau uang. Ini saudara beda-beda tipis. Seringkali orang berkata begini, woi, kalau aku punya uang banyak kan aku bisa menyumbang A, menyumbang B, menyumbang C. Ini pemikiran kebanyakan orang. Tetapi yang Tuhan mau
bukan masalah sumbanganmu, tapi hidupmu yang bernilai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya, apakah orang yang punya hidup bernilai sumbangannya tidak diterima Tuhan? Justru kalau kita hidupnya bernilai, sumbangan kita itu pun bernilai di mata Tuhan. Tapi kalau hidup kita nggak bernilai, sebanyak apapun yang kita sumbangkan, itu nol, kosong di mata Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak bisa disogok dengan amal saudara. Dia hanya bisa disenangkan kalau melihat hidup kita bernilai. Karena itu saudara, engkau harus meningkatkan kualitas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kualitas hidup itu akan menentukan seseorang. Seperti apa orang itu? Contoh sederhana saja. Dalam kondisi situasi seperti ini, ya, istri saya sempat bilang dia mau jualan di depan itu. Saya bilang, kalau kau jualan, apa bisa dapat 10 juta? Ya lumayan 2 juta. Berarti nilai hidupmu rendah, kualitas hidupmu rendah, maka nilainya rendah, makanya harus dibayar rendah. Saya bilang, saya bukan tidak mau bekerja, tapi kalau saya bekerja, minimal gaji saya harus 40 juta. Karena pengeluaran saya setiap bulan harus 40 juta. Jadi nilai saya tinggi. Silakan orang bilang saya goblok, orang bilang saya tidak tahu apa-apa, tapi saya punya nilai tinggi. Kalau orang mau beli saya harus 40 juta. Tapi ada orang S3 dibeli dengan harga 5 juta. Tapi kalau saya tidak bisa. Misalnya ada sebuah perusahaan, Pak, mau nggak kau kerja tempat aku gaji 10 juta? No. Tapi kalau dia bilang gaji 40 juta, mau. Karena nilaiku tinggi. Anda paham maksudnya? Sampai di sini Anda ngerti? Saya rasa ini bukan pemikiran tingkat dewa, ini pemikiran yang biasa-biasa saja. Haleluya. Jadi kepintaran itu tidak sama dengan kualitas hidup. Kepintaran tidak sama dengan nilai hidup. Anda pernah cerita ada seorang anak wanita. Anak wanita ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mamanya sakit kanker. Waktu itu dia melihat seorang bapak, ya, tasnya ketinggalan. Dibukanya di tas itu barang-barang yang berharga, yang miliaran dolar. Kalau di Indonesia kan saya nggak ngerti ya. Ini saya dapat dari artikel cerita orang bule ya. Jadi nilainya mahal sekali. Bahkan ada surat-surat berharga di sana. Tapi ada di sana alamat orang tersebut. Dan anak gadis ini mencari alamat itu. Dan ditemukanlah alamat itu. Diserahkanlah tas itu kepada bapak si pemilik tas tadi. Saudara tahu? Terus anak ini dikasih uang yang cukup lumayan jumlahnya. Anak ini bilang tidak. Tidak. Saya tidak mau uang itu. Di mana rumahmu? Dia kasih tahu. Dan rumah itu di daerah-daerah kumuh. Jadi kau sekarang mau kemana? Saya mau melihat orang tua saya sakit kanker stadium 4 yang kata dokter tidak bisa tersembuhkan. Dan wanita itu, saudara, anak tadi pergi ke rumah sakit itu. Ternyata saudara tahu, diikutin sama si bapak tadi. Dan setelah bapak tadi sampai ke rumah sakit itu, dan anak itu menangis, dan bapak itu pun menangis, dan akhirnya ibunya diobati. Tetapi azal menjemput dia, ya, malaikat maut atau malaikat apalah yang menjemput dia, ya, meninggal dunia, ya, saudara, meninggal dunia. Akhirnya anak ini dibawa ke rumah si bapak itu. Saudara tahu, anak ini sekolahnya biasa-biasa. Bapak itu punya anak. Anaknya itu sekolahnya tinggi, ilmu pengetahuannya dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudara tahu, sebelum meninggal bapak ini sudah dibuatnya wasiat
dinotaris tanpa sepengetahuan anak ini. Semua perusahaan itu hak si wanita tadi, si anak wanita yang tadi yang dapat tas. Semua perusahaan. Pas dia mau meninggal, dia panggil, saya merinding saudara baca buku, mendengar bacanya. Waktu mau meninggal saudara, dia panggil anaknya yang cuma satu-satunya ini, karena dia sudah duda juga, anaknya cuma satu ini. Dia bilang, "Nak, semua perusahaan-perusahaan atas nama dia." Saya lupa nama perempuan itu ya, atas nama dia, taruhlah si Nelly atas nama si Nelly. Terus si Nelly ini tidak mau terima. Si Nelly ini bilang, "Saya tidak berhak untuk terima ini, karena saya ini bukan anak bapak. Ahli warisnya harusnya anak bapak, bukan saya." Tapi apa bapak itu bilang? Kalau perusahaan ini hanya di tangan orang pintar, di tangan orang yang pintar, tapi hidupnya tidak bernilai, perusahaan ini akan hancur. Tapi kau hidupmu bernilai. Saya yakin tidak sepeser pun uang dari perusahaan ini akan hilang kalau kau yang menjadi ownernya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sehingga perusahaan itu dipegang oleh anak gadis tadi. Dan singkat ceritanya, anak gadis tadi pun menikah sama anak si yang meninggal tadi saudara. Anak yang meninggal tadi laki-laki. Jadi saudara tahu, hidup yang bernilai itu lebih tinggi. Bayangkan kalau itu dijatuhkan ke tangan anaknya, hartanya itu. Bapaknya sudah tahu anaknya ini suka poya-poya, anaknya ini hidupnya kacau walaupun pintar. Karena itu saudara, bangunlah hidupmu yang bernilai. Manusia mungkin gak bisa nilai, tapi Tuhan yang menilai. Karena kalau manusia yang angkat, dalam hitungan menit bisa jatuh. Tapi kalau Tuhan yang angkat, engkau tidak akan jatuh. Karena itu biar Tuhan yang mengangkat hidupmu, supaya engkau tidak jatuh. Haleluya. Haleluya. Hidupmu harus bernilai. Hidupmu harus punya kualitas yang berbeda dari rata-rata manusia. Karena Alkitab bilang, kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, engkau tidak layak untuk masuk dalam kerajaanku. Ahli Taurat saudara itu paham Taurat. Ahli Taurat itu puasa seminggu 2 kali. Mereka sembahyang 3 kali sehari, orang Yahudi. Ya, 3 kali sehari sembahyang. Itu dilakukan oleh Daniel kalau Anda lihat. Saudara, ahli Taurat luar biasa aktivitas keagamaannya. Tapi Tuhan berkata, kalau kehidupanmu tidak lebih benar, artinya aktivitas ritual keagamannya hebat, tapi hidupnya tidak benar. Berarti hidupnya tidak berkualitas, tidak bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, ingat baik ayat ini. Kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, haleluya, maka engkau tidak layak masuk dalam kerajaannya. Kebanyakan sekarang gereja hanya berbicara anugerah, 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 anugerah. Mereka nggak tahu arti anugerah. Mereka artikan anugerah itu pemberian cuma-cuma sehingga kita berbuat suka-suka, maka kita akan terima yang cuma-cuma. Keliru. Anugerah yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah dia sebenarnya tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi karena anugerah Allah, dia mampu melakukannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu arti anugerah. Sekarang banyak anugerah disalahartikan. Sehingga anugerah, keselamatan ini anugerah. Terus dia berbuat suka-suka. Sekali selamat pasti selamat. Dia nggak paham arti anugerah.
Anugerah itu adalah, seharusnya saya tidak bisa seperti ini. Siapa saya? Saya orang kampungan. Kalau Anda lihat itu di peta, enggak akan kau temukan kampungku. Enggak akan kau temukan. Di Kabupaten Labuan Batu aja pun, itu mungkin di petanya sulit ditemukan. Padahal dia masih wilayah Labuan Batu, tapi sulit ditemukan. Mungkin hanya si Tanjung yang tahu alamat itu. Lacat Natonor, kampung si Tiu-Tiu. Saya ingat betul, 12 kilometer saya setiap hari berjalan untuk pergi ke sekolah. Setelah mulai ada rezeki, kami dibelikan sepeda. Namanya dulu sepeda RRT, itu paling top. RRC, itu paling top sepeda RRC dulu. Ya, itu impor punya, ya. Jadi kalau udah naik itu udah top, udah hebat. Saudara, jalannya itu setapak, hanya jalan tikus. Kadang-kadang saya naik sepeda, tapi kadang-kadang sepeda naik saya. Karena habis hujan, berlumpur, sepeda nggak bisa lewat. Dalam jarak beberapa meter harus saya angkat sepeda itu. Baru saya turunin lagi. Baru. Kita pakai sepatu semua itu ditaruh di tas. Kalau musim hujan, nanti sudah sampai ke perkampungan, baru kita singgah di rumah orang, pinjam sumur orang. Sumur dulu, di luar. Iya, saya ingat betul. Iya, kalau kita buang BAB, saya ingat betul. Kita harus bawa pentungan-pentungan. Kadang-kadang bisa entah apa aja lewat dari bawah kita. Haleluya, kita harus pukul itu. Haleluya. Terus saya bisa seperti ini. Ini namanya anugerah. Berikan sorak-sorak. Itu baru anugerah. Haleluya. Itu yang namanya anugerah. Seharusnya aku gak bisa seperti ini. Kok bisa? Apakah saya tidur? Tidur terus? Tidak. Saya buat apa? Buat sesuatu. Loh, anak kampung, anak desa terpencil, sekolahnya biasa-biasa. Kok bisa berbuat sesuatu? Itu anugerah. Berikan sorak-sorak buat saya. Itu anugerah. Jadi anugerah jangan disalahartikan, saudara. Karena itu hargailah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Karena anugerah itulah yang membuat engkau mampu, supaya engkau bernilai di mata Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Saudara, waktu saya bicara dengan seseorang, ya, ada di sini juga orang. Dia bilang, wah, saya nggak mungkin Pak buat begitu. Tuhan lebih tahu apa yang kamu tahu. Haleluya. Mungkin sekarang kalau saya ngomong sama si Randy, kalau kau dikasih uang 5 miliar sama Tuhan gimana? Makin setiakah kau di metanoia ini? Di gereja ini? Channel kita bukan metanoia ya, metanoia. Kalau kau ketik metanoia, memang keluar punya kita karena kita lebih banyak ininya maksudnya. Tetapi itu metanoia banyak. Ada metanoia yang nyanyi-nyanyi itu, nyanyi-nyanyi dunia juga ada. Iya. Jadi, tapi kalau ketik metanoia aja pun udah muncul memang. Ya, karena dia udah kenal gitu apa itu. Jadi saya katakan sama si Randy, kalau kau dikasih uang sama Tuhan 5 miliar hari ini, saya yakin jawaban dia pasti dia makin setia tempat sama Tuhan, makin setia melayani di sini. Saya yakin jawabannya seperti itu. Saya percaya semua kita akan menjawab hal yang sama. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika kita mendapatkan uang itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ciri-cirinya kalau saya mau ambil, ketahuan. Tapi kalau ciri-ciri itu saya ambil satu persatu, saya seolah-olah jadi Tuhan menghakimi orang. Iya. Contoh misalnya, seharusnya mau doa malam. Terus ada tawaran sesuatu yang untuk kepentingan dirinya. Entah itu martabat, entah itu kehormatan, entah itu uang, entah itu apa. Wah, udahlah. Saya nggak usah ikut doa malam. Haleluya. Itulah namanya hidup yang diperhadapkan dengan hak. Bahkan kita pun tidak punya hak untuk hidup. Anda paham sampai di sini? Kita tidak punya hak untuk hidup.
Haleluya. Kalau kita punya hak untuk hidup, artinya hidup itu punya kita. Kalau kita punya hak untuk hidup, artinya kapan saja kita mau hidup. Karena itu hak kita sekarang. Kalau mobil itu menurut undang-undang negara, itu hak saya. Siapa yang bisa ambil? Itu hak saya. Presiden pun gak bisa ambil. Itu hak saya, dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Itu hak saya. Karena menurut undang-undang yang ada di negara kita, memang itu hak saya. Bisakah Anda bayangkan kalau itu hidup kata Anda, itu hak Anda? Anda bisa hidup seperti Tuhan selama-lamanya. Anda tidak akan pernah mati, tidak akan pernah masuk liang kubur. Karena setiap dia datang, hakku untuk hidup. Setiap dia datang, hakku untuk hidup. Kalau waktu saya Islam ada nyanyian. Bila Israel datang memanggil, tak seorang pun yang bisa lawan. Katanya haleluya. Ya, Israel itu malaikat pencabut nyawa. Haleluya. Itu kalau saya dulu di Islam. Jadi kalau kita merasa punya hidup, kita punya hak untuk hidup. Bayangkan kalau Mama Nail punya hak untuk hidup, dia nggak bisa mati-mati. Lah kan dia punya hak. Sekarang hak ini kalung dia, apakah bisa saya ambil hak kalung dia ini? Salah satunya saya todong, saya rampas, saya bungkam mulutnya. Saya nggak bisa ambil, itu hak dia. Makanya hidup pun kau tidak punya hak untuk hidup. Bukan gampang saudara ingin punya hidup yang berkualitas. Itu sebabnya Ibrani 12 bilang. Ayat 9, coba baca Ibrani 12 ayat 9. Cepat baca tolong. Kenapa saya malas baca ayat per ayat gitu? Nanti apa yang saya mau sampaikan di pikiran saya itu jadi buyar karena kelamaan cari ayatnya. Cepat. Iya, Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya Kencang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Iya, oke. Supaya kita boleh hidup. Iya, haleluya. Terus ayat 7-nya. Ayat 7, kenceng Pak, kenceng. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Iya. Kalau kau tidak diproses sama Tuhan, kau anak-anak gampang. Kenapa kita anak gampang? Karena bagaimana mungkin kita punya nilai, kita tidak lewatin proses. Banyak sekarang pendeta-pendeta yang tidak lewati proses, karena bapaknya kebetulan gembala sidang. Kebetulan jemaatnya jumlahnya ribuan orang. Terus anaknya langsung disuruh khotbah di mimbar. Dengan adanya sosial media ini, dengan adanya sosial media ini, saudara, itu cepat dikenal orang. Langsung dikasih tempat gereja. Buka gereja langsung disewakan tempat. Langsung dikasih semua peralatan. Langsung diangkat jadi pendeta. Tidak melewati proses. Saya khawatir kalau misalnya ada penganiayaan, ya langsung Yesus atau menghujat Yesus. Kalau kau menghujat Yesus, kau selamat. Kalau kau tetap percaya Yesus, lehermu dipotong. Kalau orang nggak lewati proses, saya khawatir. Kita sudah buktikan aja satu gereja yang namanya gereja yang dari Cikarang itu. Bisa pula dia menyangkal MKC itu. Jemaat di situ, pengerja di situ. Bahkan seluruh pengerja waktu itu ketemu Ibu Gembala di Ciamis. Kenapa bisa sampai seperti ini? Mereka juga gak suka dengan gereja mereka. Saudara, masih diperhadapkan dengan polisi. Dan polisi tidak mungkin bunuh. Bagaimana kalau diperhadapkan nanti dengan jihad yang kita gak tahu. Haleluya. Antikristus yang datang. Bagaimana? Apakah kita bisa
mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya. Bisa, betul, kalau kita punya kualitas hidup, kita punya nilai hidup. Makanya sekaranglah kita bangun nilai hidup itu, sehingga kita tidak tergoda dengan apapun, dengan siapapun. Kita hanya fokus kepada Kristus. Haleluya. Kita tidak tergoda dengan apapun, dengan siapapun. Karena itu saudara, Tuhan berpesan sama saya lewat mimpi saya kemarin. Saya bilang sama ibu, kok aku mimpi mengerikan. Jadi saya mimpi itu saudara, itu ramai sekali orang. Saya tidur di kasur yang sangat kecil dan ramai sekali anak-anak ya sebesar Sadrak gitulah, sebesar si Joshua ini, ramai sekali. Jadi saya terbangun, terus mencoba, kok rumah ini kecil sekali tapi panjang. Saya ke belakang, di sepanjang kiri kanan itu jemuran semua. Artinya rumahnya ini rumah berantakan banget. Saya langsung terbangun, saya nangis. Tuhan, saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak Tuhan. Saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak. Terus saya nangis, saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur. Saya tidak punya hak. Saya ceritakan sama istri saya. Mungkin karena kau selalu khawatir karena belakangan ini perekonomian begini. Enggak. Bukan karena itu saya bilang. Saya tidak tahu apa artinya. Tetapi intinya saya belajar bahwa saya tidak punya hak atas itu semua. Haleluya. Haleluya. Saudara, sampai istri saya bilang, ayo kita pergi aja, aku bilang. Ke Salatiga, habis Salatiga ke Bali, kemana-mana aja kita pergi sama keluarga. Karena kalau kita pergi kayak kemarin toh juga pengeluarannya malah lebih sedikit gitu. Beda kalau saya pergi sama Daniel doang, saya harus setor juga ke sini. Tapi kalau kita pergi sekeluarga, itu pengeluarannya malah dikit. Karena apa? Bisa makan pagi bareng orang, makan siang bareng orang, makan malam, ya kadang-kadang makan sendirilah, bayar sendiri. Tapi kebanyakan begitu, ya kan? Bisa nginap sana, nginap sini, nginap sana, terus bisa dapat berkat sini, berkat sana, pindah dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, begitu seperti dulu kami ke Aceh. Ya. Tetapi saudara tahu, itu kalau saya mempertahankan hak saya. Makanya istri saya bilang, kan anak-anak sekolah gini. Tapi kalau saya mempertahankan hak saya, gak usah sekolah, ayo kita jalan. Makanya sebenarnya kita tidak punya hak sama sekali. Haleluya. Kita gak punya hak. Saya mau kasih tahu, kalau kita bicara tentang mental kerajaan, kita tidak punya hak apa-apa. Karena semua itu punya otoritas kerajaan. Anda main ke Brunei, Anda tahu semua itu tanah Sultan Bolkiah. Tidak ada tanah rakyat. Itu hanya formalitas doang. Tidak ada sana DPR. Apa yang dikatakan raja itu undang-undang. Kita punya Alkitab. Kita punya pemerintahan, sistemnya kerajaan, bukan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Tuhan kita itu sistemnya kerajaan. Makanya dia raja di atas segala raja. Sistemnya kerajaan. Haleluya. Kalau kau punya mental anak raja, memang di kala tertentu kau bisa hebat, kau bisa luar biasa, kau bisa dahsyat. Tetapi di kala tertentu, walaupun itu anak kandung, kalau raja bilang penjarakan dia, tidak ada satupun orang yang bisa membela. Anda pernah lihat sistem-sistem kerajaan? Haleluya. Saya raja nih, anak saya salah ini, saya bisa suruh bunuh dia, anak kandung saya, anak kandung beneran, tanpa pengadilan. Itu kalau sistem kerajaan absolut ya, mutlak ya. Haleluya.
Itulah dulu sistem kerajaan Nebukadnezar. Itulah dulu sistem kerajaan zaman dulu. Itu sebenarnya sistem kerajaan, bukan kayak sekarang kerajaan Inggris, kerajaan ini di Raja Malaysia, bukan begitu. Itu kerajaan yang dimodifikasi. Tapi sistem kerajaan yang kita punya, sistem Tuhan adalah sistem kerajaan. Mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu Pak, susah dong ikut Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan di Korintus 5, susah karena kau mau pakai baju yang baru dan masih pakai baju yang lama. Bajunya baru. Wih, keren, baru. Haleluya. Ternyata dibuka saudara, masih ada yang lama nih. Iya. Yang baru ini saya pakai 2 lapis. Haleluya. Itu yang membuat kita sulit, yang membuat kita merasa menderita. Sebenarnya kalau kita melepaskan hak kita, nggak ada menderita. Dan kita sama-sama belajar. Dan saya juga belakangan ini betul-betul belajar. Seringkali istri saya bilang, wah hari ini nggak ada berkat, cuma 200.000, 100.000. Saya bilang nggak apa-apa, kita bersyukur saja. Ya, karena saya tahu hidup itu harus diproses supaya kita punya nilai. Haleluya. Tapi dalam situasi kondisi begitu pun istri saya bilang, gini, bangku-bangku rumah makan ini, bangku makan kita ini, tempat makan di gereja pada udah jelek-jelek. Betulin Pak Erik, betulin Pak Erik, betulin. Saya ingin memiliki mentalitas anak raja. Haleluya. Kita harus punya hidup yang bernilai. Anda lepaskan hak Anda. Anda lepaskan hak Anda. Jangan pertahankan hakmu. Haleluya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sederhana. Saya dulu punya teman orang Islam wanita. Saya injili sampai dia ikut Yesus, sampai dia dibaptis. Waktu itu sampai dia di wisuda di sekolahnya Dr. Stomo, kalau nggak salah Dr. Stomo Surabaya. Terus ketahuan orang tuanya, sampai kami disidang ya, sampai saya mau dipukul sama abang yang marinir, dan kebetulan bapaknya juga pensiunan marinir. Terus saya dibela oleh bapaknya, dan akhirnya saudara, kami diizinkan berteman. Sampai kami sudah tukar cincin, sudah tunangan. Bayangkan 3 tahun. 3 tahun saya mendidik dia. Haleluya. Waktu saya di sekolah Alkitab, saya didik dia. Dia sekolahnya nggak jauh dari tempat sekolah Alkitab. Dia sekolah umum, kuliah umum. Sampai di wisuda saya datang. Dan pada waktu itu, saya diperintahkan Tuhan melayani ke Irian Jaya. Dulu Irian Jaya namanya, sekarang Papua. Saya bilang, saya harus berangkat. Saya sampai sekarang pun ingat namanya siapa ya. Trisnawa, saya harus berangkat, saya bilang gitu. Saya harus berangkat. Oh iyalah bang, berangkat. Saya diantar saudara, naik Dobon Sulu. 7 hari 7 malam tuh, baru nyampe ke Papua sana. Saudara tahu, setelah di Papua kurang lebih hampir 1 tahun kurang lebih lah. Ya, kami hubungan terus. Baik, hubungan via telepon. Dan saudara tahu, Tuhan suruh saya ke Bali, ke Denpasar. Pelayanan di Denpasar. Waktu itu saya doa puasa, Tuhan bilang, itu bukan jodoh. Berat hati ini. Sakit di sini. Berat 3 tahun. 3 tahun. Cincin itu orang tua saya yang ngasih, padahal orang tua saya masih Islam. Dia kasih cincin itu. Orang tua saya belum kenal, tapi saya udah cerita, saya beliin cincin. Nah, ini cincinnya. Cincinnya itu cincin yang 24 karat lagi. Saudara, saya berat hati waktu telepon itu.
Kamu siap ya? Kamu siap ya? Ini maksud saya mau ceritakan melepaskan hak. Siap ya? Emang ada apa bang? Kamu siap ya? Siap. Iya bang, saya siap. Saya siap. Iya. Kita putus. Kenapa? Dia nangis. Kita bukan jodoh kata Tuhan. Bayangkan. Wah. Itu kan namanya laki-laki kurang ajar sebenarnya. Kalau dalam pandangan umum. Udah 3 tahun. Gak ada persoalan, gak ada ribut. Beda orang ribut, berantem, pisah itu beda. Gak ada ribut. Baik-baik. Wah langsung dia banting telepon itu. Saudara tahu? Saya pulang ke Jakarta. Masih ada saksinya. Pak Lim Kung Hua, pendeta Jelambar. Itu saya bawa ke sana. Saya minta maaf. Saya rela mau dipukulin keluarganya pun terserah aja. Ya. Kenapa saya berani? Karena saya berhubungan kudus. Kalau saya udah apa-apain dia pasti nggak mungkin. Pasti nuntut dong. Saya datang sama Pak Lim Kung Hua. Dia buang cincin itu ke muka saya. Aduh. Saya lihat kemana ya jatuhnya. Rupanya agak ada got-got dikit di situ. Ya udahlah, saya ingat-ingat di situ kan. Nah, udah. Wah, entah apa-apa dibilang. Udah. Kebetulan orang tuanya pas nggak ada di situ, hanya kakaknya. Saya bilang, bagaimana mereka sekeluarga Islam lagi, mana tahu nih suara Tuhan. Nggak mungkin lah. Kalau ini bukan suara Tuhan, nggak mungkin saya melakukan ini, saya bilang. Akhirnya dia masuk ke kamar, nggak mau keluar lagi. Saya keluar, ayo Pak, udah yang penting saya sudah sampaikan, udah plong. Udah, saya cari cincinnya dapat lagi, sudah saya kantongi. Haleluya. Iya. Sampai sekarang saudara. Saya mau pingin ketemu, minta maaf. Waktu itu saya sama istri saya, sama anak saya waktu ke Bali, saya ingat tuh. Tapi bagaimana ya kalau saya bilang begini nanti, apa istri saya marah, apa ngamuk sama saya atau gimana. Udah saya tahan saja. Tapi saya merasa bersalah dan saya tidak tahu kondisi dia seperti apa sekarang. Karena dia betul-betul dari Muslim, dibaptis dan seterusnya dan sebagainya. Sudah 3 tahun kita bersama, bahkan saya yang makan uangnya bolak-balik karena dia kerja sambil kuliah. Saya nggak ada gaji. Saya masih sekolah teologi, sekolah Alkitab. Mana ada uang saya? Setiap pergi kemana-mana pakai uang dia, angkot dia yang bayar, semua dia yang bayar. Makan dia yang bayar. Pergi jalan-jalan pakai motor abangnya, motor tentara. Bayangkan saudara, ngeri. Kalau kita nggak berani melepaskan hak. Kalau saya waktu itu nggak melepaskan hak, mungkin Daniel nggak ada sekarang. Mungkin Joshua juga nggak ada. Mungkin nggak ada Sadrak. Ya, paham sampai di sini? Ya udah dewasa kan, mungkin nggak ada Sadrak, mungkin nggak ada. Mungkin yang ada adalah Poniem, Paciem, karena dia orang Jawa kan. Iya. Ya mungkin itu. Terus terang saya pernah bilang sama istri saya, gimana ya? Kami kalau cerita, dia cerita juga pengalaman dia. Saya dengar baik-baik. Tapi kalau saya cerita dikit, kadang dia yang cepet. Ini tensi. Kalau saya nggak cerita dia pacarnya lu gini, iya ceritain aja, saya dengerin. Mesra lah hidupmu ya lu gini. Ya. Itu buat saya biar dia lepas. Sekali waktu ada perempuan telepon saya nggak tahu nomornya dari mana. Iya, siapa ini? Aku bang, aku temannya Jenny gini. Iya, udah jangan ngomong sama saya, cari ya. Nih, saya cari lah dia nih. Saya senang dia ngobrol sampai 3 jam pakai HP saya. Padahal saya mau pakai. Aduh, ini orang ganti nomormu, kasih nomormu, ngomong aja dia. Saya bahagia dia ketemu teman lamanya lewat telepon. Karena cinta itu melepaskan hak kita untuk membahagiakan yang kita cintai. Haleluya. Anda paham cinta? Jangan kita ngomong cinta aja. Cinta itu melepaskan hak kita untuk kebahagiaan dia. Itu cinta. Saya mau kasih tahu contoh. Ya. Kalau kau punya pacar, ternyata pacar ini, ya, lebih berbahagia dia sama laki-laki lain. Padahal nggak ribut sama kamu. Tapi chemistry-nya kayaknya kok nggak cocok gitu, nggak serk aja gitu, nggak ada ribut, baik-baik aja. Terus dia bilang, bang, sebenarnya bang, saya ini kenapa ya kalau sama abang tuh dingin, tapi kalau sama dia tuh kok hangat gitu loh. Ya,
terus kamu marah. Apakah itu namanya cinta? Enggak. Kalau cinta, dia bilang, silakan asal kau bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berat, kan berat sorak-sorai. Tapi itulah cinta. Cinta itu melepaskan hak kita. Haleluya. Kita lepaskan hak kita. Kita nggak punya hak sama sekali demi cinta. Itulah namanya cinta. Itulah kasih. Makanya di Alkitab itu kasih, ya, kasih sama cinta beda bahasanya. Cinta itu lebih cenderung kepada biologis. Kasih itu lebih cenderung kepada hubungan kita mempraktekkan firman. Tapi kalau di bahasa Inggris kan sama aja, love. Kan sama aja. Cinta, kasih itu juga cinta, gitu aja. Ya. Saudara, mari kita punya kualitas hidup. Lepaskan hak kita untuk kepentingan Tuhan. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lepaskan hak kita. Lepaskan hak kita. Lepaskan hak kita. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu Anda melepaskan hak. Begini melepaskan hak. Ini dia punya handphone. Seharusnya handphone ini dia bisa gunakan. Ya kan? Untuk apa saja. Tapi dia tidak mau gunakan untuk apa saja. Hanya untuk yang membangun imannya dia gunakan. Itu namanya melepaskan haknya. Padahal dia punya hak untuk menggunakan semuanya itu. Karena aplikasinya ada di situ semua. Tapi dia tidak gunakan. Karena dia tahu ini tidak membangun, ini tidak membangun, ini tidak berguna, ini tidak berguna. Ini yang membangun, ini yang berguna. Makanya sekarang saudara, si Daniel luar biasa. Saya senang sekarang lihat anak saya. Terus terang. Dia saya lihat banyak perubahan. Gara-gara itu, ya. Saya bilang, kau nggak bisa dapat apa-apa lagi. Kau sekarang dia kerja giat. Saya yakin berkat Tuhan nanti melimpah. Haleluya. Saya yakin itu. Dulu aduh malas-malas sombong. Sekarang enggak. Pak, ayo Pak, buat ini. Ini ada berita baru, Sombong saudara, itu ya. Itulah orang kalau udah punya, dia sombong. Dia pikir dapat. Di stop dulu kan. Teng sama Google sebulan baru. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kualitas hidup kita supaya hidup kita bernilai. Itu dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Lepaskan hak kita. Lepaskan hak kita. Supaya hidup kita bernilai. Lepaskan hak kita. Haleluya. Saya pribadi punya hak untuk hidup nyaman, untuk hidup tenang, untuk hidup happy. Tapi saya berusaha melepaskan hak saya. Musa pernah berkata, aku lebih baik menderita bersama umat Tuhan daripada senang bersama Fir'aun. Saudara, ada Fir'aun di luar sana yang akan membuat kita senang. Pilih hari ini. Mana yang kau pilih? Apakah kau lebih senang menderita bersama Kristus atau bersenang-senang sama Fir'aun di sana? Alkitab bilang Filipi 1 ayat 29. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Tuhan juga. Saudara, belum ada apa-apanya yang kita lakukan pelayanan ini. Ini semua pelayanan yang hal yang biasa saja. Yang hanya untuk menyenangkan jiwa kita, kita bahagia, kita senang. Kita belum melakukan suatu pelayanan seperti Kristus. Hari ini lepaskan hak kita. Lepaskan hak itu. Sayang bagi mereka-mereka yang gak datang. Makanya saya videoin ini. Doa malam ini. Supaya mereka tahu. Mari kita angkat hati kita, roh kita, dua belah tangan kita. Angkat ke atas. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami melepaskan hak kami. Hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk menjadi kaya,
hak untuk menjadi orang terkenal, hak untuk dihormati, kami tanggalkan semua. Kami tanggalkan semuanya. Kami hanya mau punya Yesus saja. Hanya mau punya Yesus. Yang kami ingini Yang kami di bumi dan di sorga hanya Yesus saja. hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Saudara, Anda jangan ciut dengan deklarasi ini. Justru ini yang membuat kita bahagia. Justru ini yang membuat kita bahagia. Tapi kalau Anda tidak paham yang saya bicarakan, Anda pikir ini yang membuat kita menderita. Salah satu contoh, mengampuni adalah itu yang membuat kita bahagia. Tetapi kenapa orang banyak gak bisa ngampuni? Karena dia bilang, kalau saya mengampuni dia, enak dia. Dia yang untung. Itu otak yang gak benar. Harusnya kalau kita mengampuni, kita yang untung. Haleluya. Karena kita bahagia, hati kita tidak sakit lagi, hati kita sembuh. Sama seperti itu. Kalau kita mempertahankan hak kita, kita menderita. Tapi kalau kita beranikan melepaskan hak kita mendapat yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kita punya. Dan itulah yang memelihara hidup kita. Anda tahu, seberapa banyak pun yang ada di tangan Anda, itu bisa habis. Hanya yang di tangan Tuhan yang gak bisa habis. Yang di tangan Tuhan yang gak bisa berkurang sedikit pun. Seberapa banyak pun dia beri, tidak akan pernah berkurang apa yang ada padanya. Tapi seberapa banyak yang kita punya, sekali waktu bisa habis. Karena itu, serahkan hidupmu kepada Yesus. Serahkan hakmu kepada Tuhan. Maka dia yang akan bertindak dalam hidupmu. Dia yang akan memelihara kita. Luar biasa. Saya alami itu belakangan ini. Saya alami. Saya bilang luar biasa ketika saya melepaskan ini. Ada saja jalan yang Tuhan buat. Dahsyat, luar biasa. Ayo kita angkat hati roh kita, dua belah tangan kita. Mari maju. Kita doa. Kita doakan sini. Semua. Haleluya. Saya rindu saudara. Gereja ini seperti dulu lagi. Angkat tanganmu dua-dua. Haleluya. Haleluya. Saudara, lepaskan hakmu. Hak untuk hidup nyaman, hak untuk dihormati, dihargai, hak untuk dapat untung, hak untuk ini, buang semua. Bahkan hak untuk memiliki nyawa pun buang. Enggak punya hak kita atas nyawa kita. Dan siapapun tidak punya hak atas nyawa kita. Makanya tidak selai rambut pun gugur dari kepala kita kalau nggak seizin Tuhan. Artinya bukan kita aja, kita nggak punya hak atas nyawa kita. Orang lain juga nggak punya hak atas nyawa kita. Jadi jangan takut. Jangan takut, oh kalau aku nggak punya hak atas nyawaku, ya nanti diambil orang. Enggak, dia juga nggak punya hak atas nyawa kita. Angkat dua belah tanganmu, pandang Yesus. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Tolong Ibu Gembala, bantu saya. Pengurapan Tuhan bekerja. Saya hitung sampai 3. Terima. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja. Terima. Kuasamu bekerja. Hadirat urapan Tuhan bekerja atasmu. Mengalir. Terima. Penuh. 1, 2, 3. Api bakar. Kuasamu bekerja Tuhan. Urapanmu mengalir. Pandang Yesus. Terima. Roh Kudus berkarya atasnya, bekerja atasnya. Kuasamu bekerja Tuhan. Hadiratmu mengalir atasnya. Haleluya. Penuh. Terima. Lepaskan hakmu, maka kau terima yang mulia. 1, 2, 3.
Kuasa Tuhan bekerja atas. Urapan Tuhan mengalir atasnya. Roh Kudus bekerja atas. Urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pandang Yesus. Angkat 12 tangan. Kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja, hadiratmu mengalir atasnya. Terima. Lepaskan hakmu. Lepaskan hakmu. Lepaskan hakmu. Kau tidak punya hak sama sekali. Semua kita berdoa. Saya tahu berat untuk melepaskan hak. Saya pun ini khotbah karena dalam urapan, dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak, nggak mungkin saya bisa ngomong begini. Bukan mudah melepaskan hak itu, saudara. Tapi saya paham, saya mengenal Yesus, sehingga saya tidak takut untuk mengatakan itu dan tidak takut untuk melepaskan hak itu. Karena saya tahu hak saya itu murah harganya dibandingkan Yesus itu sendiri. Jadi lebih baik saya melepaskan hak saya asal saya mendapatkan Yesus, daripada saya kehilangan Yesus tapi mempertahankan hak saya. Hari ini aku berdoa, lepaskan dia. Hak untuk hidup senang, hak untuk buat ini, hak untuk pegang ini, pegang itu. Biar dia berani lepas. Terima penuh. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya melepaskan hak-hak saya. Tuhan Yesus, ubah hidup saya. Supaya saya cinta Yesus. Gila-gilaan dengan Tuhan Yesus. Punya hubungan pribadi dengan Yesus. Punya doa penyembahan pribadi dengan Yesus. Rajin baca firman, merenungkan firman. Dalam nama Yesus. Terima penuh kuasa bekerja Tuhan. Jamah dia, urapi, pulihkan. Pulihkan, haleluya, 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 haleluya. Kuasamu bekerja Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya melepaskan hak saya. Tuhan Yesus, saya melepaskan hak saya. Pandang Yesus. Pandang dia. Terima. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir. Kuasamu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Lepaskan hakmu. Lepaskan. Saudara, kita sudah terbiasa yang namanya hak asasi manusia. Itu konstitusi kita, dilindungi. Tapi jangan coba-coba gunakan itu ke Tuhan. Lepaskan hakmu. Kau nggak punya apa-apa. Lepaskan semua. Pandang Yesus. Terima. Kuasamu bekerja Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja Tuhan. Urapanmu mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mana James? Haleluya, sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat 12 tanganmu. Angkat, haleluya. Lepaskan hakmu. Hak untuk hidup begini, lepaskan. Supaya kau menemukan Tuhan Yesus. Supaya kau mendapatkan Tuhan Yesus. Kalau kau mempertahankan hakmu, kau kehilangan Yesus. 1, 2, 3. Rohmu bekerja Tuhan. Urapi dia. Kuasamu mengalir atasnya. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Urapanmu bekerja atasnya. Tuhan Yesus, kami mau melepaskan hak kami. Biar kami mendapatkan Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau melepaskan hak kami. Supaya kami mendapatkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih berharga, lebih bernilai daripada hak-hak kami. Karena itu kami lepaskan hak kami. Kami terima Yesus Kristus
Biar Yesus Kristus Biar Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kami, penguasa tunggal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Betul kan jam 11? Haleluya.